Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sraina. Di video ini akan dibahas soal UTS teori graf. Yang pertama, berikan sebuah contoh bila ada bagian A, sebuah graf selain kalimat yang reguler dengan derajat 4. Kemudian bagian B, sebuah graf reguler yang bipartit dengan derajat 5. Nah, untuk menjawab bagian A, kita mesti tahu dulu apa itu graf yang reguler dan yang mana itu graf kalimat. Ya, ini ada di slide selanjutnya. Nah, jika setiap titik pada graf G misalnya ini berderajat sama sebesar R, maka graf G ini disebut graf teratur atau irregular. Sedangkan kalimat adalah graf lengkap di mana setiap titiknya ini terhubung. Nah, perhatikan bahwasanya kalimat adalah graf yang regular berderajat R sebesar 4. Di sini ada 5 titik, 1, 2, 3, 4, 5. Setiap titiknya ini terhubung ya dengan titik yang lain. Ini regular, kemudian derajatnya 4. Semuanya berderajat 4. Jadi titik yang pertama di sini 4, di sini juga 4, di sini juga 4, ini juga 4 dan yang ini juga 4. Nah, setelah kita tahu apa itu graf regular dan yang mana itu graf kalimat, kita bisa dapat ya memberi contoh graf regular berderajat 4 selain kalimat. Di sini saya ambil 6 titik A, B, C sampai F. Kemudian setiap titik di sini jelas dia terhubung ya, sehingga dia regular, sehingga dia lengkap. Kemudian dia regular karena setiap titik A itu berderajat 4, B juga 4, C juga 4, D, E, F juga 4. Jadi setiap titiknya ini berderajat 4. Nah, kita bisa tulis graf G ini ya, 4 regular. Nah, selanjutnya bagian B. Bagian B ini kita diminta untuk memberikan sebuah contoh graf yang regular yang bipartit dengan derajatnya 5. Nah, graf bipartit itu adalah ketika kita ambil graf G, ini disebut graf yang bipartit apabila VG, ya VG ini adalah himpunan titik ya, vertex, dapat dipartisi menjadi dua himpunan tak kosong, V1 dan V2. Nah, sedemikian sehingga setiap titik pada graf G itu menghubungkan, setiap sisi pada graf G menghubungkan sebuah titik pada V1 dan sebuah titik pada V2. Nah, sehingga kita bisa memberikan contoh graf regular yang bipartit berderajat 5 dengan mengambil himpunan titiknya ini A, B, C sampai J. Ini ada 10 ya. Kemudian kita partisi himpunan VG ini menjadi 2, V1 dan V2. Ini sama banyak. Kalau V1-nya A sampai E, kemudian V2-nya F sampai J. Nah, di sini kita lihat graf yang dibentuk ya. Ini jelas regular, setiap titiknya ini punya derajat yang sama, yakni 5. Nah, kemudian dia bipartit karena pada titik himpunan V1 ini terhubung dengan titik-titik di V2. Jadi misal A ini terhubung dengan F, kemudian A ini terhubung dengan G, terhubung dengan H, terhubung dengan I, J, kemudian B ini juga terhubung dengan F, G, H, I, J. Ya, begitu juga dengan C dan D dan juga E. Selanjutnya soal 2, sebuah graf yang isomorfik dengan komplemennya ini dikatakan self-complementary. Tunjukkan jika G merupakan self-complementary, maka G memiliki 4N atau 4N plus 1 titik dengan N-nya adalah bilangan bulat. Nah, buktinya seperti ini. Kita ambil sebarang graf lengkap sederhana H. Nah, kita tahu kalau graf lengkap itu setiap titiknya itu dengan titik yang lain itu pasti terhubung oleh sisi. Kemudian sederhana jikalau dia tidak ada loop atau sisi ganda, kemudian tidak ada cincin ya. Nah, di sini graf hanya ini punya R titik, maka banyaknya sisi pada graf H adalah ini kombinasi R2. Nah, ini dari karena graf lengkap sederhana itu dua titiknya terhubung oleh sebuah sisi ya, jadi banyak sisinya.
adalah kombinasi R2. Nah, ini sama dengan R dikali R-1 dibagi 2. Nah, ini dari rumus kombinasi. Jadi kombinasi R2 ini adalah dapat ditulis seperti ini ya. C R2 ini jadi R faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali dengan R dikurang 2 faktorial. Nah, ini kalau kita urai, R dikali R-1, R dikali dengan R-2 faktorial, dibagi dengan 2 faktorial itu 2 kali 1 atau 2 tetap ya. Kemudian R-2 faktorial. Nah, ini kita bisa coret ya, sehingga hasilnya adalah R dikali R-1 per 2. Nah, kemudian jika diberikan sebuah graf, dapat diamati graf komplemennya, yaitu graf yang bila digabungkan dengan graf semula akan menjadi graf lengkap. Jadi kalau kita punya graf, kemudian kita cari komplemennya, ketika graf tersebut itu digabung dengan graf komplemennya, maka semula dia akan menjadi graf yang lengkap lagi. Nah, biar lebih jelas, di sini ada contoh graf self complementary. Ini andaikan ada H ya, ini graf lengkap sederhana, ini jelas dari gambarnya. Kemudian kita bisa bentuk dua graf yang saling komplement. Nah, ini ada graf G dan juga graf G bar ya, atau G komplement atau G conjugate. Nah, ini saling komplement. Nah, kalau graf G dan juga graf G bar ini kita gabung, maka dia akan balik lagi ke sini, ke graf H. Seperti itu. Nah, kemudian dia self complementary karena ini isomorfik ya. Jadi graf G ini kalau dari gambarnya kita lihat graf G dan graf G bar ini saling isomorfik. Nah, lanjutan dari buktinya diketahui ya, graf G ini self complementary sehingga banyak sisinya adalah setengah dari banyak sisi pada graf lengkap sederhana H. Ya, ini seperti tadi ya, contohnya yang ini. Nah, di sini kalau kita hitung sisinya ada berapa? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, 10 sisi. Nah, kalau dia self complementary artinya dia isomorfik ya. Banyak sisi itu mestinya sama. Titiknya juga pasti sama. Seperti yang sudah pernah dijelaskan di kelas oleh Bapak. Nah, sisinya pasti sama. Nah, otomatis dari graf H ini sisinya itu terbagi 2. Nah, sehingga di sini kita tulisnya banyak sisinya dari graf self yang complementary ini adalah setengah dari banyaknya sisi pada graf lengkap sederhana H, yaitu yang ini, yang tadi ya, yang kombinasi 2, banyaknya sisi dari graf lengkap sederhana H adalah kombinasi 2 dari R, kombinasi R2, terus dibagi 2, jadinya R dikali R-1 per 4. Nah, kemudian kita tahu sisi pada graf itu pasti selalu bulat ya, selalu bulat. Nah, sehingga kita misalkan nih, misal R dikali R-1 per 4 ini N, maka kita bisa tulis ketika kedua ruas ini dikalikan 4, maka ini akibatnya ya, R dikali R-1 sama dengan 4. Nah, atau R-nya sama dengan 4N, atau R-1-nya sama dengan 4N. Sehingga kita peroleh R-nya sama dengan 4N dan R-nya adalah 4N plus 1. Nah, ini adalah jumlah titik pada graf self yang self complementary. Selanjutnya soal 3, buatlah sebuah pohon merentang minimum dengan menggunakan algoritma prim
pada graf berbobot berikut. Nah, ini algoritma prim yang kita gunakan untuk membuat pohon merentang minimum dan langkah-langkahnya. Nah, berdasarkan di soal, ini step by stepnya. Jadi, langkah yang pertama, ya, ini kita memilih sisi yang paling bobotnya minimum, yakni 6, yakni sisi BD. Kemudian memilih sisi DC ini yang bertetangga dengan sisi BD yang paling minimum lagi, ya, 12. CF dipilih yang bertetangga dengan DC yang paling minimum, yakni 10, sehingga kita dapat pohon merentang ini. Selanjutnya FE yang berbobot 11 ini yang bertetangga dengan CF, sehingga kita dapatkan yang ini. EG yang bertetangga dengan FE yang bobotnya paling rendah, yang paling minimum 8, sehingga kita dapat pohon merentang ini. Nah, kemudian kita lihat di sini yang belum ada titiknya itu tinggal A, ya. Nah, A itu kalau kita lihat pada soal, nah ini A itu punya sisi yang terhubung dengan B, dengan C. Kita lihat yang paling minimum itu nilainya 30. Nih, antara 30 dan 50 yang paling minimum itu 30. Sehingga kita hubungkan A dengan B. Nah, kita dapatkan pohon merentang. Pohon rentangnya seperti ini, yang paling minimum. Dimana kita hitung bobotnya, ya. Ini 6 tambah 12, 6 itu BD, DC itu 12, CF itu 10, FE 11, ini 8, dan AB 30. Kalau kita jumlahkan hasilnya, bobotnya ini 77. Soal yang terakhir, soal 4, teorema Cayley. Buktikan bahwa banyaknya pohon merentang dari KN adalah sebanyak N pangkat N-2. K ini adalah graf lengkap. Nah, buktinya seperti ini. Kita buktikan dengan teorema matriks pohon. Teorema matriks pohon, misalkan G adalah graf berlabel terhubung dengan matriks ketetanggaan A. Matriks M adalah matriks yang diperoleh dari min A dengan mengganti halaman diagonal ke I dengan derajatnya VI. Maka semua kofaktor dari matriks M adalah sama dan nilainya sama dengan banyaknya pohon perentang dari G. Nah, perhatikan bahwasanya matriks ketetanggaan KN ialah seperti ini karena KN adalah graf yang lengkap, sehingga semua titiknya itu terhubung oleh sebuah sisi. Nah, kita dapatkan matriks ketetangganya seperti ini. Jadi diagonalnya 0, kemudian entry-entry yang lain ini bernilai 1. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan matriks ketetanggaan berdasarkan teorema matriks pohon, selanjutnya dibentuk matriks M. M ini adalah matriks yang diperoleh dari min A, kemudian diagonalnya itu diganti dengan derajatnya VI. Nah, kita tahu K tadi itu graf lengkap. Nah, kemudian KN berarti dia punya N titik. Nah, kita ambil salah satu contoh, misal K3, ya. K3. Berarti kita punya 3 titik seperti ini. Kemudian dia terhubung seperti ini, semua titiknya terhubung. Nah, derajat satu titik ini ya punya derajat 3 kurang 1 atau 2, ya. Sehingga kalau kita punya graf lengkap KN, maka satu titik dari KN ini akan punya derajat N-1. Nah, sehingga di sini kita ganti N-1 ya untuk diagonalnya seperti berdasarkan teorema matriks pohon. Kemudian selebihnya itu minus A, ya, berarti kita kalikan minus entry di sini. Tadinya di sini 1, karena jadinya minus A, jadi di sini entry-nya minus 1. Nah, selanjutnya
kita cari kofaktor matriks M. Nah, kofaktornya itu katanya sama semua gitu. Ya, misal kita cari kofaktor 1,1. Nah, kofaktor 1,1 adalah kofaktor ini, kofaktor 1,1 sama dengan minus 1 pangkat 1 tambah 1. 1 tambah 1 ini dari indeks ya, dikali dengan minor 1,1. Nah, minus 1 pangkat 1 tambah 1 atau minus 1 pangkat 2 itu 1 ya, dikali dengan minor 1,1 tetap minor 1,1. Nah, minor 1,1 adalah determinan dari matriks M ini ketika baris pertama dengan kolom pertama dengan baris pertama itu dihilangkan atau ditutup. Nah, sehingga kita dapatkan yang ini. Nah, determinan ini itu kita bisa cari dengan operasi baris elementer. Nah, tadi kita punya determinan ini ya, n-1, kemudian ini dan seterusnya sampai minus 1, sampai minus 1, ini dan seterusnya sampai n-1, ini dan seterusnya, ini juga dan seterusnya. Nah, dengan OBE, kalau kita mau OBE kan berarti baris entry pertama ya, kita mesti punya satu utama dulu di sini. Kita mesti jadikan ini 1. Kemudian setiap barisnya ini itu kita tambahkan ya. Jadi setiap barisnya ini, setiap baris dimulai dari baris kedua, kemudian baris ketiga, baris keempat, dan seterusnya, itu ditambah dengan baris pertama. Nah, ini seterusnya ditambah dengan baris pertama. Nah, tujuannya adalah kita mau jadikan dia sebuah matriks ya. Dalam determinan ini kita akan punya matriks yang segitiga. Sehingga kita tahu berdasarkan teorema di aljabar, kalau matriksnya itu sudah segitiga, dengan mudah kita tahu determinannya itu adalah hasil kali dari entry-entry pada diagonal utamanya. Seperti itu. Nah, kemudian berdasarkan teorema di aljabar, penjumlahan baris ataupun kelipatan baris itu tidak akan merubah determinannya. Jadi OBE dalam pencarian determinan ini boleh dilakukan. Nah, sehingga kalau di sininya 1 ya, entry pada diagonal utama di baris pertama kolom pertama ini 1, di sini jadi 0 kita punya matriks segitiga ya, dan seterusnya. Kemudian yang lainnya di sini jadi n. Nah, kita bisa tahu karena ukurannya ya, kalau ukurannya yang tadi di sini, ini ukurannya n kali n. Nah, setelah kita cari kofaktornya, karena kita sudah tutup baris pertama dan kolom pertama, sehingga kita kurangi. Ini jadi ukuran n kurang 1 kali n kurang 1. Nah, kita cari determinannya. Karena di sini 1 dikali n dikali n dikali n, sedangkan tadi ukurannya adalah n-1 kali n-1, sehingga kita bisa tahu determinannya adalah determinan dari M ya. Determinan dari M atau minor satu-satunya atau kofaktor satu-satunya adalah n pangkat n-2. Nah, seperti ini yang diperoleh di sini. Jadi kofaktor satu-satu adalah n pangkat n-2, adalah banyaknya pohon merentang di k pangkat n. Saya rasa itu saja. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.